Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Dan orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam semesta ini. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat menggantikan atau menebus orang lain sedikit pun. Tebusan itu tidak diterima, bantuan juga tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha terhadap umat Islam sampai umat Islam mengikuti agama mereka, maka sebagai insaf keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak menjelaskan bahwa tidak semua orang Yahudi dan Nasrani itu jelek, tidak semua orang Yahudi dan Nasrani itu buruk ataupun tersesat. Ada juga orang-orang yang baik, ada orang-orang yang taat dengan agama mereka. Siapa mereka? Di sini Allah katakan alladzina atainahumul kitab. Mereka orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani. Walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya khitab kepada kita kaum muslimin, dan kitab di sini Al-Qur'an. Tapi kebanyakan ahli tafsir yang dimaksud kitab di sini artinya kalau tidak Taurat maka Injil, karena khitabnya kepada Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Haqqa tilawati, betul-betul mereka mengikutinya. Tilawah di sini bukan hanya sekedar membaca, tetapi maksudnya betul-betul mengikuti ajarannya. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka betul-betul mengikutinya, mengikuti ajaran Taurat dan juga Injil. Ulaika yu'minuna bihi, mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman dengannya, dengan kitab-kitab yang diturunkan itu. Wa man yakfur bihi, barang siapa yang kufur dengannya, maksudnya dengan kitab-kitab itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Tentu konteks ayat ini adalah bicara terhadap orang-orang ahli kitab yang soleh. Tetapi bukan berarti kemudian setelah datangnya Islam bahwa mereka masih dibolehkan untuk mengikuti agama mereka. Tidak, ini bicara di zamannya. Jadi zaman itu
orang-orang Yahudi ada yang baik, begitu juga pengikut Isa orang-orang Nasrani juga banyak yang baik yang mengikuti agama mereka. Tapi setelah datangnya Islam, orang-orang soleh dari mereka itu mengikuti ajaran Nabi. Seperti orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, ada tokoh Yahudi yang namanya Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam, tokoh dan ulama Yahudi, ikut Islam karena mereka betul-betul mengikuti arahan-arahan Taurat mereka. Ketika Abdullah ibn Salam mencocokkan ajaran-ajaran Taurat dengan ajaran Nabi, dan sifat-sifat Nabi yang akan diutus di dalam Taurat dicocokkan dengan badan Nabi, maka ada kecocokan dan kemiripan. Sejak itulah Abdullah ibn Salam mengikrarkan diri masuk Islam. Walaupun tokohnya masuk Islam, orang-orang pengikutnya tidak masuk Islam, justru menentang Nabi SAW, seperti Huyai bin Akhtab dan yang lainnya. Tahu itu Nabi tapi tidak mau ikut. Itulah kedegilan orang-orang Yahudi, tahu kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran. Begitu juga orang Nasrani, kurang lebih. Tapi orang Nasrani tentu tidak sama dengan orang Yahudi, karena di zaman Rasul orang-orang Nasrani banyak masuk Islam. Salah satunya adalah kabilah Nejron dari Yaman, semua masuk Islam. Setelah mereka berdebat dengan Rasul, kemudian mereka kalah debat, kemudian semua masuk Islam, orang-orang Nasrani Nejron. Bahkan bukan hanya satu, bukan ratusan, ribuan orang-orang Nasrani di zaman itu masuk Islam. Tapi justru orang Yahudi terbalik, hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari sampai Rasul wafat, tidak banyak orang masuk Islam, hanya beberapa orang saja, menunjukkan bahwa orang Yahudi lebih keras dibandingkan orang-orang Nasrani, agak lembut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala hendak insaf. Hendak insaf itu artinya bukan hanya bicara keburukan orang-orang ahli kitab saja, tetapi juga Allah hendak membicarakan kebaikan mereka juga. Dan manhaj insaf ini juga diajarkan oleh Nabi SAW dalam agama Islam, bahwa kita ini harus insaf. Jangan melihat orang itu dari sisi buruknya saja, tapi juga timbang kebaikannya. Umpamanya ibu ada masalah dengan tetangga, timbang tetangga itu lebih baik berbuat jahatnya ataukah berbuat baiknya. Kalau lebih baik berbuat baiknya, kemudian sewaktu-waktu dia berbuat jahat, maka jangan kemudian disikapi kejahatannya, tapi maafkan kejahatannya, karena kebaikannya lebih banyak. Maka dalam kehidupan rumah tangga juga sedemikian. Kata Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami atau istri mencela pasangannya. In kariha khuluqan radiya khuluqan akhar. Kalau memang dia tidak suka dengan satu akhlak pasangannya, lihat akhlak yang lainnya. Oh, suami ibu ini jengkelin ibu, lihat sisi kebaikannya gitu ya. Kemudian timbang, kalau memang sisi kebaikannya masih lebih baik dibandingkan sisi keburukannya, maka berikan uzur. Maka ini berlaku bukan hanya dalam rumah tangga, semua bermuamalah dengan manusia juga gitu. Terkadang kita ini mudah melupakan kebaikan orang ketika ada keburukan kepada dia, kan banyak itu. Makanya Rasul mengajarkan jangan pernah melupakan jasa manusia, timbang jasanya dengan keburukannya. Ini diantara kaidah daripada ayat surah Al-Baqarah 212 ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, sekali lagi Bani Israel bukan agama. Kalau Yahudi itu agama. Ya, bedanya Bani Israel dengan Yahudi, kalau Yahudi itu agama, tapi kalau Bani Israel bukan agama. Bani Israel ini adalah semua keturunan Nabi Yakub, itu disebut Bani Israel. Jadi kalau disebut Bani Israel berarti hendak menyebut nasab, ya, keturunan. Tapi kalau diistilahkan Yahudi berarti bicara agama, agama Yahudi. Dan kalau disebut ahli kita berarti hendak berbicara tentang dua agama, Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam Al-Quran itu istilah ini terulang-ulang. Di
Istilah Yahudi, istilah Bani Israel, istilah ahli kitab, tentu ada bedanya. Kalau istilah Yahudi kebanyakan di Quran itu biasanya dalam rangka celaan. Allah kalau menyebut kalimat Yahudi itu dalam rangka mencela. Tetapi kalau disebut Bani Israel, maka Allah hendak mengingatkan nikmat. Jadi nikmat yang telah dianugerahkan kepada bapak moyang Yahudi itu diingatkan. Jadi kalau panggilan Bani Israel biasanya Allah hendak mengingatkan nikmat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kata ahli kitab, berarti bicara tentang Yahudi dan Nasrani, bukan hanya bicara Yahudi saja, di dalamnya juga ada Nasrani. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitab ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, keturunan Yakub maksudnya, yang 12 anaknya itu. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dulu nenek kalian itu banyak nikmat yang Allah anugerahkan, jangan sampai seperti mereka kufur nikmat, gitu maksudnya. Wa inni faddaltukum 'alal alamin, dan Allah telah melebihkan kalian dari semua umat yang lain di alam semesta ini. Tentu ini bicara pada zamannya, ya. Sebab setelah diutusnya Nabi SAW tidak ada umat terbaik melebihi umat Islam. Makanya Allah secara mutlak mengatakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ketika Allah mengatakan kalian sebaik-baik umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maknanya tidak ada umat terbaik melebihi umat Islam. Lalu ayat ini maksudnya apa? Wa inni faddaltukum 'alal alamin, dan kami lebihkan kalian wahai Bani Israel di alam semesta ini. Maksudnya di zamannya, di zaman ketika Nabi Musa hidup, maka mereka tidak ada umat terbaik kecuali mereka. Kemudian datang Isa bin Maryam, muncul orang-orang Nasrani, maka di zaman itu tidak ada yang lebih baik kecuali orang Nasrani. Kemudian datang Nabi SAW bawa Islam, maka di zaman sekarang tidak ada yang lebih baik kecuali umat Islam. Jadi kalimat wa inni faddaltukum ini dibawa ke masa mereka masih hidup. Bahwa di zaman Isa tidak ada agama yang lebih baik melainkan Yahudi. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan Nasrani. Tapi setelah Nabi SAW tidak ada agama yang terbaik melebihi agama Islam. Jadi konteks kepada di zaman dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun menggantikan membela orang lain sedikit pun. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Adapun surat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat yang terakhir turun, surah Al-Kafirun, surah An-Nasr. Tetapi kalau ayat yang terakhir turun ini, ayat ini, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Tapi pendapat yang kuat inilah ayat yang terakhir turun, wattaqu yauman, takutlah akan sebuah hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, bahwa tidak seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Artinya memberikan pembelaan. Tidak ada yang bisa memberikan pembelaan kelak pada hari kiamat. Wala yuqbalu minha adlun, bahkan tebusan apapun tidak bisa menebusnya. Wala tanfa'u syafa'atun, syafaat apapun tidak ada guna padanya. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Konteks ayat ini bicara tentang orang-orang kafir. Ingat, ini bicara tentang orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 41. Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru
"Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya, anggap saja bumi ini milik dia, dan mempunyai yang sebanyak itu pula, ataupun mungkin ditambah lagi 2 bumi, ditambah lagi 3 bumi. Untuk apa? Untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat. Niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Artinya kalau orang-orang kafir membawa harta mereka, walaupun 1 bumi harta mereka, atau ditambah dengan bumi yang lain, untuk menebus bahwa mereka ingin diselamatkan dari api neraka, tidak ada guna tebusan itu. Makanya ketika Abu Lahab mengumpulkan kawan-kawannya setelah dia mendengar ayat turun, sayasla naran dzata lahab, kan turun surah Al-Lahab kepada Abu Lahab, sakit hati Abu Lahab itu. Akhirnya kemudian dia kumpulkan tuh orang-orangnya dan mengatakan, kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, sayasla naran dzata lahab, bahwa aku akan masuk ke neraka yang menyala-nyala, katanya. Tenang, aku ini orang kaya, aku banyak harta, katanya. Anak-anakku sukses, aku bisa menebus neraka dengan harta dan anak-anakku. Maka turun ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Turun ayat ini. Tidak ada guna hartanya, tidak ada guna anak-anaknya di hadapan Allah, karena tidak akan bisa menebusnya. Sekaya apapun, sesombong apapun di dunia, dia bisa menebus di akhirat, nggak akan ada guna, karena orang dibangkitkan itu oleh Allah tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang jadi tebusan? Yusaruna yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan telanjang, nggak pakai sandal, nggak kembali di khitan, nggak bawa harta di badan. Apa yang ditebus? Ya. Dan kalaupun mereka punya tebusan, tidak ada guna tebusan itu. Makanya dalam ayat yang Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi sekalipun, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu di hadapan Allah. Tetap bagi mereka siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak dapat memperoleh pertolongan. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang kafir itu walaupun sekaya apapun di dunia tetap tidak akan selamat. Makanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, di 2 ayat ini menjelaskan bahwa seandainya orang kafir memiliki dunia dan seisinya, atau mungkin semisalnya, kemudian dia gunakan untuk menebus dirinya agar terbebas dari azab Allah, maka tebusan itu tidak akan diterima. Artinya di sini betapa besarnya nikmat iman dan betapa bahayanya kekufuran. Ya, orang kufur itu walaupun kaya di dunia nggak akan bermanfaat kekayaannya. Dan ayat ini juga mengingatkan kita bahwa harta dunia seluruhnya tidak akan ada manfaat di akhirat sedikit pun, kecuali yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di sini, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbala minha adlun. Tebusan sebesar apapun tidak akan diterima. Kemudian yang kedua, wala tanfa'u syafa'atun. Tidak ada guna syafaatnya. Tidak ada guna syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan pada Rabb mereka pada hari kiamat, sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Maka dari sini kita tahu bahwa yang bisa menyelamatkan seseorang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu adalah karena keimanan.
karena keimanan dan ketakwaan, bukan karena kekufuran. Kufur orang kafir tidak akan dapat syafaat. Makanya dengan tegas dalam surah As-Saba 22 itu untuk menunjukkan orang kafir tidak dapat syafaat itu, Qulidul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihinna min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman adzinana. Katakan ya Muhammad pada mereka orang-orang musyrik itu, serulah mereka yang kau anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi, dan mereka tidak mempunyai satu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu baginya, dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat, dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, ataupun orang-orang kafir. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak akan ada guna syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Adapun syafaat sendiri, ulama membagi menjadi dua syafaat, ya. Syafaat yang pertama disebut syafa'atun khassatun, syafaat yang khusus. Dan yang kedua syafa'atun ammatun, syafaat yang umum. Adapun syafaat yang khusus maknanya khusus bagi Nabi saja. Orang-orang di luar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat ini. Ini khusus bagi Nabi saja. Lah di antara syafaat yang khusus bagi Nabi, pertama syafaatul udmah. Ma'ruf syafaat yang paling besar ketika manusia datang kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, mereka tidak sanggup berikan syafaat. Kalau ulul azmi saja tidak berikan syafaat, bagaimana yang lainnya? Ini kan ulul azmi semua nih. Mulai Nuh ulul azmi, Ibrahim ulul azmi, Musa ulul azmi, Isa ulul azmi. Artinya ulul azmi itu kan kedudukannya paling tinggi dari derajat kedudukan para nabi dan rasul. Lah kalau mereka saja angkat tangan, macam mana nabi-nabi yang lainnya yang bukan ulul azmi? Tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dari ulul azmi itu hanyalah nabi kita yang mampu memberikan syafaat. Akhirnya nabi pun datang kepada Allah, kemudian sujud dengan sujud yang lama, kemudian Allah datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta qul tusma ishfa tushaffa. Angkat kepala wahai Muhammad, minta kau diberi, ngomong kau didengar, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Ini disebut syafaatul uzma, hanya khusus bagi Nabi saja. Semua para Nabi angkat tangan. Yang kedua, syafaat kepada orang-orang yang setara antara kebaikan dan keburukannya. Ini disebut ashabul a'raf namanya. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya suratul a'raf, surah Al-A'raf. Ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang terakhir dihisab. Jadi mereka orang-orang terakhir dihisab. Padahal kebaikan mereka ada, tapi keburukan mereka seimbang. Mereka diletakkan di antara sorga dan neraka. Jadi kalau ada angin sorga, mereka mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam sorga. Kalau ada angin neraka, mereka mengatakan, ya Allah jauhkan aku dari azab neraka. Dan mereka menunggu tersiksa seperti itu sampai semua manusia dihisab, baru terakhir itu mereka dihisab. Dan mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ujung-ujungnya juga mereka masuk ke dalam surga. Tapi kan menunggu manusia dihisab dulu. Ya, ini syafaat bagi Nabi SAW yang khusus. Orang-orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya, maka Rasul meminta kepada Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini khusus bagi Nabi saja. Kemudian yang ketiga, syafaat dalam rangka mengangkat derajat di surga. Jadi orang-orang yang sudah masuk surga, orang-orang yang sudah masuk dalam surga, Allah angkat derajat mereka, padahal amalan mereka tidak sampai ke derajat itu. Amalan mereka nggak akan sampai ke derajat itu. Tapi karena Nabi SAW meminta kepada Allah agar orang-orang yang masuk ke dalam surga diangkat derajat mereka, ada orang-orang yang mendapatkan pengangkatan derajat di sisi Allah karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajat penduduk surga. Ya. Kemudian yang keempat, syafaat khusus bagi Rasulullah, syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi adalah
Abi Thalib. Tetapi yang dimaksud syafaat di sini, walaupun ada sebagian ulama mengingkari istilah syafaat ini kepada Abi Thalib. Kenapa? Karena istilah syafaat itu bagi orang-orang yang masuk neraka kemudian bisa keluar dari neraka, itu disebut syafaat. Tapi kan Abu Thalib tidak bisa keluar dari neraka, walaupun dia diringankan azabnya, tapi tidak bisa keluar. Ya, sehingga ada yang mengingkari istilah syafaat di sini. Tapi ada juga yang menetapkan ini namanya syafaat khusus, hanya mengeringankan azab saja. Ketika Abbas ibn Abil Muttalib itu berbincang-bincang dengan Nabi, menceritakan tentang jasa-jasanya Abu Thalib. Jadi Abbas ini bercerita, ya Rasulullah, apakah pamanmu Abu Thalib itu yang sudah memperjuangkan Islam bersamamu, tapi dia tidak masuk Islam, apakah manfaat kelak pada hari kiamat? Kata Rasul, ya, harusnya Abu Thalib itu berada di gelombang api neraka dan berada di intip api neraka, tetapi aku meminta kepada Allah agar Abu Thalib diletakkan di neraka yang paling ringan. Maka Allah letakkan di sandal neraka, jadi nerakanya sampai tumit saja, tetapi itu sudah mendidikan kepalanya, kata Nabi. Dari sini menunjukkan bahwa satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat adalah Abu Thalib, dan ini syafaat khusus. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, syafaat khusus juga adalah syafaat kepada seluruh orang-orang yang sudah divonis masuk surga. Mereka tidak bisa masuk surga. Orang ini tidak mungkin masuk neraka. Bahkan mereka sudah di pintu surga pun sekalipun, mereka sudah di pintu surga, tinggal masuk saja, tapi kan tidak bisa masuk mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu membuka pintu surga kecuali Nabi. Semua para Nabi berusaha mengetuk pintu surga, tidak ada yang dibuka kecuali Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah, seolah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika Rasul kemudian mengetuk pintu surga dan mengucapkan salam, kemudian malaikat Ridwan mengatakan, man, siapa anda? Maka Rasul mengatakan, ana Muhammad ibn Abdullah. Maka malaikat Ridwan mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qabla, karenamu ya Muhammad Allah melarang untuk membuka pintu ini kecuali kau yang minta. Maka dibukalah pintu surga, dari situlah orang bisa masuk surga. Ini juga syafaat khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Orang-orang yang sudah divonis masuk surga tidak bisa masuk surga karena Rasul yang membukanya. Ini diantara syafaat-syafaat khusus. Tapi di sana ada syafaat umum. Ya, semua orang bisa memberikan syafaat, bukan hanya Nabi. Ya, para malaikat juga memberikan syafaat. Para nabi semua dari Adam sampai Rasul kita yang terakhir juga memberikan syafaat. Termasuk orang-orang yang beriman, mereka juga berhak mendapatkan atau memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ulama membahas tentang siapa orang-orang yang memberikan syafaat itu. Ya. Pertama para malaikat. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepat pada wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallah liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak ada guna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Berarti setelah Allah izinkan mereka bisa memberikan syafaat. Nah, dari sini menunjukkan bahwa para malaikat memberikan syafaat di sini. Kemudian juga dalil tentang para nabi dan orang-orang saleh memberikan syafaat berdasarkan hadis. Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman dalam hadis qudsi, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Nanti pada hari kiamat para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Dan ketika tidak ada lagi yang memberikan syafaat, maka mereka hanya bisa diselamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, illa arhamur rahim. Jadi orang-orang yang di neraka itu mereka menunggu syafaat, tapi syafaatnya udah nggak ada karena para malaikat sudah memberikan syafaat. Kemudian para nabi memberikan syafaat, orang-orang yang beriman memberikan syafaat, tapi masih ada orang-orang yang tersisa di neraka, sementara mereka memiliki iman walaupun sebiji zarah itu dalam hatinya. Bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka? Ketika tidak ada syafaat, berarti
hanya satu kesempatan mereka bisa keluar dari neraka, menunggu rahmat dari Allah. Jadi yang bisa menolong manusia pada hari kiamat cuma dua. Pertama syafaat, yang kedua rahmat. Ya, ketika sudah tidak ada lagi berikan syafaat, tinggal kasih sayang Allah saja. Nah, itulah yang akan bisa menyelamatkan orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji dzar. Karena di sini Rasul mengatakan syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahim. Ketika sudah tidak ada syafaat, berarti hanya kesempatan arhamur rahimin, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga para syuhada. Jadi berdasarkan hadis Nabi SAW, asy-syahidu yashfa'u fi sab'ina min ahli baitihi. Orang-orang yang mati syahid, mereka akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi 70 orang dari keluarganya akan diselamatkan oleh Allah lewat para syuhada. Ya, termasuk amalan-amalan yang mampu memberikan syafaat banyak, seperti baca Quran. Quran itu akan memberikan syafaat. Kemudian juga puasa. Puasa juga salah satunya adalah yang bisa memberikan syafaat. Taib, ini adapun orang-orang yang terhalang dari syafaat. Orang-orang yang syafaat orang itu tidak ada gunanya. Sebagaimana di sini, wala tanfa'u asy-syafa'ah. Tidak ada guna syafaatnya itu. Siapa mereka ini? Orang-orang yang gak ada guna syafaatnya itu, percuma syafaatnya karena tidak bisa menolong mereka. Ulama mengatakan yang pertama, orang-orang yang tidak ada guna syafaatnya adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, Allah katakan famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada guna syafaat orang pemberi syafaat kepada orang-orang musyrik. Ayat ini turun kepada orang-orang musyrik Arab, dan semua orang-orang musyrik mereka masuk kepada ayat ini. Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan manfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, al-mukadzibina bisyafa'ah. Orang yang mendustakan syafaat itu sendiri. Kalau di dunia dia dustakan, tidak ada syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Jadi para pendusta-pendusta syafaat, mereka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat, karena berdasarkan nas hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan man kadzdzaba bisyafa'ati falaysa lahu fiha nasibun. Orang yang mendustakan syafaat, justru dia tidak akan dapat syafaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imamu zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin pendusta. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sinfani min ummati lan tanalahuma syafa'at yaumil qiyamah. Ada dua kelompok nanti pada hari kiamat tidak akan dapat syafaat dariku pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan ada di antara dua umatku, sinfani, dua kelompok, syafaatku tidak ada guna kepada mereka. Mereka tidak akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Wahuma, dan keduanya, pertama imamun zalim, imam yang zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim. Makanya pemimpin yang zalim itu dijelaskan di dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka, bahkan Allah tidak akan membersihkan mereka, bahkan mereka akan dapat azab yang pedih. Kemudian Rasul mengatakan malikun kadzdzab, pemimpin yang dusta, pemimpin zalim, pendusta kepada rakyatnya. Makanya kalau pemimpin itu adil, maka dia akan dapat amal jariah, kan itu ya. Sebagaimana ketika Rasul menyurati raja-raja di zamannya. Lihat raja Rasul kepada Herakli. Isinya apa? Herakli, kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Tapi kalau tidak, engkau akan menanggung dosa umatmu Arisiyin. Arisiyin itu umatnya Herakli, Romawi. Artinya kalau engkau masuk Islam, engkau akan menanggung pahala umatmu. Tapi kalau engkau tidak masuk Islam, engkau akan menanggung dosa umatmu, gitu loh. Jadi pemimpin ini kalau dia buat dosa yang menyangkut rakyatnya, maka dia akan menanggung dosa satu negara, gitu maksudnya. Tapi kalau dia berbuat baik, maka dia akan menanggung kebaikan satu negara. Wajar kalau umpamanya pemimpin itu diletakkan di urutan pertama ketika Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan
kecuali naungan Allah. Salah satunya yang pertama disebut Rasul apa? Imamun adil, imam yang adil. Diletakkan pertama tuh, imam yang adil. Karena kalau dia berbuat baik maka dia dapat pahala jariah, tapi kalau dia buat jahat maka dia akan dapat dosa jariah. Sampai mati pun dia dikutuk orang. Walaupun udah mati itu, maka akan dikenang orang tuh, jejak digitalnya itu akan disebut-sebut orang kezalimannya. Makanya bahaya, makanya mereka itu tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Naudzubillah. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, selain imamun zalum, imam yang pendusta, adalah wa kullu ghalin marikin, setiap orang yang ekstrim melampaui batas di dalam beragama sampai mereka keluar dari Islam, seperti orang-orang Khawarij. Ya, Nabi SAW mengatakan mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan, mereka melesat dari Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Orang-orang yang mereka memahami Islam terlalu ekstrim, ya, memahami Islam itu keluar dari batas-batas syariat, atau dengan kata lain ahli bid'ah, ya, orang-orang yang mereka melampaui batas dari syariat, itu disebut wa kullu ghalin marikin, orang yang hulu melampaui batas sampai mengeluarkan batasan-batasan Islam. Ya, maka ini juga tidak akan mendapatkan syafaat. Bahkan dengan tegas Nabi SAW ketika bicara tentang telaga, kemudian ada sekelompok orang yang diusir tidak minum dari telaga itu kan, kemudian Nabi mengatakan ummati itu umatku ya Rabb, biarkan mereka minum. Tapi Allah mengatakan ya Muhammad, biarkan mereka terusir, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka sepeninggalmu, mereka merubah-rubah syariatmu, mereka keluar dari sunnahmu, biarkan mereka keluar. Sehingga dari sini kata para ulama, ahli bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi. Ya, mereka yang suka membuat hal-hal yang baru dalam Islam, maka mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi. Naudzubillah. Ini sudah berapa ini? Sudah 4 kan itu. Orang musyrik, kemudian orang yang mendustakan syafaat tidak akan dapat syafaat, kemudian yang ketiga imam yang zalim, pemimpin yang zalim, kemudian yang keempat ahli bid'ah, dan yang kelima para pelaknat, orang yang lisannya itu suka melaknat orang, mencaci maki orang. Ya, kalau mencaci itu yang keluar itu laknat semuanya, itu binatang aja yang keluar itu, ya, setan, iblis, semualah keluar itu dari mulutnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu an, riwayat Muslim, la yakununa la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pelaknat, para pencaci pemaki itu, bagi mereka tidak ada yang akan berikan syafaat, bahkan tidak ada yang mau jadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Ya, jadi ngeri orang-orang yang pelaknat. Inilah 5 kelompok yang tidak dapat syafaat pada hari kiamat. Naudzubillah. Wala tanfa'u syafa'ah, tidak akan manfaat syafaatnya. Tapi walaupun demikian, tentu syafaat pada hari kiamat itu kan ada syaratnya. Tidak semua orang boleh memberikan syafaat, tidak semua juga orang dapat syafaat, kecuali mengikuti syarat-syarat yang berlaku. Dan syarat syafaat dan pemberi syafaat atau orang yang akan menerima syafaat itu kan ada 3. Pertama, ridallah anil masyfu', Allah redha kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Kalau Allah tidak redha, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Syaratnya orang yang akan mendapatkan syafaat itu memang orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah tentang syafaat, kemudian Rasul mengatakan, tahukah engkau ya Abu Hurairah siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatku? Maka Abu Hurairah mengatakan, oh, dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang ketika mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti orang yang tidak mengucapkan kalimat ini tidak akan bahagia. Berarti Allah tidak redha kepada dia. Dan Allah mengatakan wala yashfa'una illa limanir tadha dalam surah Al-Anbiya 28 itu. Dan Allah tidak memberikan syafaat kecuali orang yang dia ridhoi saja. Dan tidaklah Allah ridha kecuali kepada ahli tauhid. Orang-orang musyrik tidak akan diridhai Allah, mereka tidak akan dapat syafaat. Yang kedua, idznullah lisyafi', Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Seperti Nabi SAW, ketika semua para nabi tidak sanggup berikan syafaat, Rasul minta izin dulu.
Dia naik ke langit, kemudian sujud di bawah arsy, lama sujudnya, sampai Allah datang kemudian mengatakan, angkat kepalamu Muhammad, bicara kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat aku akan beri kau syafaat. Artinya di sini ada izin kan, Allah kasih izin dulu. Kalau tidak kasih izin, siapapun tidak akan berikan syafaat, malaikat sekalipun. Ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya izin kepada orang yang akan berikan syafaat, tetapi redha Allah kepada orang yang berikan syafaat juga. Jadi redha ini baik kepada orang yang akan berikan syafaat atau kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dua-duanya harus dapat redha, dapat keinginan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini tiga perkara yang harus dipahami tentang syarat syafaat. Ya, pertama redha dari Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Yang kedua, izin Allah kepada orang yang akan berikan syafaat. Dan yang ketiga, redha juga bagi orang yang akan berikan syafaat, illa min ba'di an ya'dzanallah liman yasha wa yarda. Allah mengatakan, kecuali orang yang dapat izin dari Allah bagi yang dikehendaki dan yang Allah redai. Baik, ya. Ini diantara syurut asy-syafaat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berkaitan dengan syafaat ini, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana caranya atau apa sebab-sebab seseorang itu mendapatkan syafaat? Ya, asbab seseorang itu mendapatkan syafaat. Yang pertama tentu yang paling besar ya, asbab mendapatkan syafaatlah tauhid. Adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar orang mendapatkan syafaat adalah tauhid. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW memintakan ampun kepada pamannya Abu Talib, kan Rasul sedih itu ketika meninggal Abu Talib itu. Bagaimana tidak sedih selama sepanjang hayat Rasul tinggal di rumah Abu Talib dari kecil, udah sampai diangkat jadi nabi, sampai ditolong dakwahnya. Jadi ketika kematian itu betul-betul Rasul kehilangan. Makanya hari di mana meninggalnya Abu Talib disebut Amul Hazni, hari kesedihan. Sehingga ketika Abu Talib meninggal, Rasul terus berdoa kepada Allah untuk keselamatan pamannya Abu Talib. Tapi Allah turunkan surah At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Menunjukkan bahwa Allah nafikan di dunia kepada Rasul, tidak boleh kau mintakan ampun kepada paman Abu Talib karena dia musyrik walaupun itu kerabatmu. Dari sini menunjukkan bahwa kenapa Abu Talib tidak bisa mendapatkan doa ampunan dari Nabi kepada Allah, karena alasannya karena dia syirik, dia mati di atas kesyirikan. Berarti ini menunjukkan bahwa terhalangnya istighfar Nabi kepada Abu Talib karena kesyirikan. Maknanya kalau Abu Talib mati Islam, tentu akan diterima istighfarnya. Ya, dari sini menunjukkan sebab terbesar orang mendapatkan syafaat itu adalah at-tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Rasul mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena nanti Quran pada hari kiamat akan datang membela para pembacanya. Jadi Quran itu akan datang kepada Allah membela para pembacanya. Dan sekarang tidak ada alasan orang tidak membaca Quran, tidak ada alasan. Baik ibu sehat, ibu sakit, ibu suci, ibu haid, tidak ada alasan untuk tidak baca Quran, karena sekarang sudah ada handphone. Ya, dan di handphone itu ada aplikasi Quran. Ibu bisa baca ketika haid di Quran yang ada di handphone, karena ibu tidak sedang memegang mushaf, ibu sedang memegang handphone. Jadi kalau ibu pegang itu handphone, pamannya di layar sentuh kan, ini satu ayat sudah dibaca, naik lagi ke atas, ibu bukan sedang pegang mushaf, tapi ibu sedang menyentuh kaca handphone. Ya, jadi kalau ibu lagi haid bisa baca Quran dengan cara apa? Dengan cara pegang handphone.
Karena ibu sedang bukan pegang mushaf, itu handphone. Handphone bukan mushaf. Ulama mengatakan bahwa Al-Quran elektronik itu bukan Al-Quran mushaf, ya, bukan. Kenapa demikian? Karena Quran yang ada di elektronik itu bisa muncul, bisa tenggelam. Ibu bisa pencet keluar Qurannya, ibu geser aplikasi lain, hilang dia pula, kan itu ya. Sehingga dia tidak dikatakan mushaf. Lain kalau mushaf ini ibu geser-geser, ya itu aja kan. Cemana mau berubah-berubah, itu aja digeser-geser. Coba kertasnya digini-gini akan hilang. Yang kedua, ibu bisa letakkan handphone di mana saja, tapi tidak boleh meletakkan mushaf di mana saja. Ya kan, kalau ibu kan letakkan handphone di mana saja kan, Bu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang dibawa ke kamar mandi pula kan itu. Kadang-kadang tidur dibawa balik bantal. Kadang-kadang tidur atau ketiduran dibawa pantat pula kan itu ya. Ya, jadi kita meletakkan handphone suka-suka, tapi jangan suka-suka meletakkan mushaf, tidak boleh. Berarti dari sini menunjukkan bahwa mushaf elektronik itu bukan mushaf buku yang kita ma'ruf, ya kan, mushaf Utsmani, dia bukan mushaf. Makanya tidak ada alasan ibu tidak baca Quran. Apa hujahnya lagi? Karena sudah ada handphone, orang head bisa baca kan itu ya. Jadi nggak ada alasan. Makanya kenapa di sini Allah mudahkan dengan adanya handphone ini. Nikmat Allah besar, yang paling besar nikmat Allah itu adalah handphone ini sebenarnya. Tapi banyak yang kemudian nikmat yang Allah anugerahkan sebesar handphone ini justru malah memasukkan orang ke neraka pula, karena tidak pernah bersyukur dengan nikmat handphone ini. Kalau dulu ibu baca Quran paling di rumah, tidak mungkin lah mushaf ditenteng-tenteng. Tapi sekarang kan ibu nenteng handphone kemana-mana, ya. Kalau ketinggalan saja balik tuh. Kalau mushaf ketinggalan ya sudah, memang malas banget. Ketinggalan sengaja ditinggal, nggak mau dibawa. Kalau handphone kan tidak, pasti ditenteng tuh. Jadi ibu bisa baca Quran di mana saja jadinya kan. Bisa ibu sambil ngobrol di rumah tetangga, bisa ibu sambil makan bakso gitu kan. Bisa lah nengok handphone, buka aplikasi Quran. Nah, tetapi walaupun demikian, kalau sudah sedang terbuka aplikasi Quran, ya tetap tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang tidak boleh mushaf di situ, seperti kamar mandi, ya tidak boleh. Kalau masuk kamar mandi bawa handphone, lagi nelpon nih kan, ya harus dihapus dulu aplikasi Qurannya, baru boleh masuk gitu ya. Tapi kalau masih ada aplikasi Quran, walaupun satu ayat, haram, tidak boleh masuk kamar mandi, ya. Itu harus dijaga juga adab-adab seperti itu. Dan jangan pakai ringtone ayat-ayat Quran kalau bisa, itu takut jatuh kepada istihza. Ya, takutnya di kamar mandi itu ada telepon kan, tahu suara surat Al-Ikhlas, ya kan, masalah. Jadi yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga yang menjadikan penyebab syafaat adalah asyam, puasa. Sekarang bulan puasa sunnah, ya, karena Sya'ban itu alasan kenapa Nabi SAW banyak puasa, salah satunya adalah karena menemani istrinya qada Ramadan. Kenapa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban? Salah satu alasan ulama itu karena menemani istri. Dan istri-istri Rasul itu banyak yang mengqadha puasa Ramadan tahun kemarin itu di bulan Sya'ban. Jadi karena istrinya puasa, Rasul ikut puasa. Itu salah satu alasan. Walaupun alasan yang tepat adalah karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal, makanya Rasul banyak puasa. Tapi salah satu alasan ulama kenapa Rasul memperbanyak puasa, sampai Aisyah mengatakan Rasul itu tidak pernah puasa hampir 1 bulan puasa sunnah kecuali Sya'ban. Bahkan Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Maksudnya Sya'ban puasa sunnah, Ramadan puasa wajib gitu. Bahkan Usama ibn Zaid menanyakan, aku tidak pernah Rasul melihat puasa kok sebanyak puasa Sya'ban itu. Kemudian ditanyakan, kenapa wahai Rasul? Maka Rasul menjawab 3 jawaban. Yang pertama karena bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan manusia. Yang kedua karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal. Kemudian yang ketiga karena aku ingin ketika diangkat amalanku aku sedang berpuasa. Tapi salah satu alasan kenapa Rasul berpuasa di bulan Sya'ban kata ulama, karena disitulah menemani istri-istrinya mengqadha puasa Ramadan yang tahun dulu diqadha, ya kan? Dan namanya haid wanita dengan wanita lain kan tidak sama. Makanya Rasul puasa terus. Mungkin Aisyah selesai, tapi yang lain belum selesai, yang lain belum selesai kan itu. Akhirnya Rasul terus puasa sampai akhir Sya'ban. Tetapi walaupun demikian tidak boleh disamakan dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan full 1 bulan. Baik 1 bulannya 29 hari atau 1 bulannya 30 hari. Tapi kalau Sya'ban tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan tidak boleh 1-2 hari puasa menjelang Ramadan.
Kata Rasul, tidak boleh kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Ya, kenapa? Karena itu hari yang diragukan. Berarti kalau ingin puasa bulan Sya'ban dari 1 Sya'ban sampai akhir Sya'ban hanya dibolehkan sampai tanggal 27 saja. Karena 28, 29 itu sudah penentuan Ramadan. Ya, itu perbedaannya. Ya, atau ingin memperbanyak puasa yang jelas-jelas dianjurkan, umpamanya Seninnya, Kamisnya, ataupun Ayamil Bidnya, ataupun Puasa Dawudnya, atau boleh juga dari awal sampai akhir, tidak ada masalah. Ya. Tapi ini yang ketiga. Yang keempat, ad-du'a bima warada ba'dal adzan. Doa setelah mendengar azan. Kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata setelah mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'altah. Di ujung hadis Rasul mengatakan, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka jangan ditinggalkan doa setelah azan. Kemudian yang nomor 5, suknal madinah, suknal madinah was sabru ala la'waiha wal mautu biha. Kalau bisa tinggal di kota Madinah, sabar dengan ujiannya dan meninggal di kota tersebut kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa ya sudah di Batam saja. Kemudian yang nomor 6, kathratul musallina 'alal mayyit, banyaknya orang yang menyolatkan ibu ketika mati. Makanya pentingnya ibu mencari teman yang baik, ya. Kalau banyak teman yang baik, kalau ibu meninggal, mudah-mudahan mereka ikut menyolatkan, kan itu. Dan Rasul mengatakan, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syaffa'u fihi. Tidaklah mayat disolatkan oleh umat Islam mencapai 100 orang, semuanya minta syafaat kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mayat tersebut. Kemudian nomor 7, kasratus shalah, memperbanyak salat. Sebutkan dalam sebuah hadis ketika seorang wanita pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, alaki hajah, kira-kira ada keperluanmu? Qalat, dia mengatakan, ya wahai Rasul, aku punya hajat. Kemudian apa hajatnya? Kata Rasul, hajati an tashfa'a liyaumal qiyamah, kebutuhanku, keinginanku, tolong kau berikan syafaat kepadaku pada hari kiamat ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu fa inni bikathrati sujud, bantu aku memenuhi keinginanmu, perbanyak salat. Ya, perbanyak salat. Berarti memperbanyak salat juga salah satu sebab mendapatkan syafaat. Termasuk sabar dan mengharap pahala Allah ketika ibu ditimpa musibah dengan kematian anak-anak. Ya, karena Rasul yang mengatakan, nanti pada anak-anak yang belum balik yang meninggal itu, maka mereka akan berdiri di pintu-pintu surga. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kau tidak masuk surga? Saya tidak mau, kata anak ini, sampai kau masukkan orang tuaku ke dalam surga. Berarti orang tua yang sabar ketika anak-anaknya meninggal dan mengharap pahala Allah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala karena musibah yang kau timpakan kepadaku, maka nanti anak-anak itu akan jadi syafaat dia pada hari kiamat. Termasuk juga musahabatu ahlil iman, berkawan dengan orang-orang yang baik. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Carilah teman-teman yang baik karena akan manfaat kelak pada hari kiamat. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, di antara orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Ya, Allah tidak akan berikan syafaat. Bahkan bukan hanya itu, Allah mengatakan walahum yunsar, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Wallahu alam. Ini di antara tafsir singkat 3 ayat dalam surah Al-Baqarah. Karena ayat setelahnya ini bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, ya panjang, tidak mungkin kita lanjutkan, nanti terpotong malah. Baik, sebelum saya tutup, silakan Bapak yang bertanya.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ustaz, tadi ayat yang 121, ayat ini kan menjelaskan tentang infak, yaitu ada kebaikan-kebaikan juga yang terjadi di agama orang-orang yang ahli kitab seperti Nasrani dan Yahudi. Nah, di agama Yahudi itu yang masuk, orang Yahudi ahli kitab dari Yahudi itu yang masuk Islam itu Abdullah bin Salam, dan yang Nasrani itu Raja Najasyi. Apakah ada selain daripada mereka berdua ini yang masuk dikenal gitu, Ustaz? Iya. Kalau orang-orang Nasrani banyak seperti Adi bin Hatim, At-Tai. Ya, itu kan pemimpin Tai, sebuah kabilah di Yaman. Namanya Adi bin Hatim At-Tai. Itu tokoh Nasrani besar. Makanya ketika dia mendengar bahwa Islam menyebar di kota Madinah, kemudian Rasul mulai membebaskan beberapa kabilah-kabilah di seluruh masuk Islam gitu kan. Ini kabilah Tai ini ketakutan kalau Rasul dan para sahabat menyerbu daerah dia. Akhirnya kemudian mereka ngomong sama pemimpinnya, Adi ibn Hatim At-Tai. Dia mengatakan, masuklah ke agama Muhammad biar kami aman di sini. Maka Adi bin Hatim mengatakan, tidak, agamaku lebih baik daripada agama dia. Bahkan aku bercita-cita akulah yang akan menguasai Arab, katanya. Akhirnya ketika baru saja ngomong begitu, beberapa istilahnya ngelapor intel-intel itu bahwa pasukan Ali sudah mengepung daerah Tai itu. Akhirnya dia kabur ke mana? Ke Syam, karena Syam itu waktu itu negara Nasrani, ya, minta bantuan. Dia lupa ketika kabur itu saudarinya ketinggalan, lupa dia. Jadi dia hanya mikir anak istrinya saja, saudarinya ketinggalan dan tertawan. Jadi dia kepikiran tuh ketika udah sampai di perbatasan Syam itu, kepikiran dia, ya, nyesel kenapa saudaranya nggak ikut. Rupanya saudara ketahuan, maka dia balik lagi. Jadi dia sangka itu saudaranya akan diperlakukan aneh-aneh gitu ya. Rupanya ketika sampai dimaki sama saudaranya, kenapa kau tinggalkan aku, katanya. Macam-macam, terus diperlakukan dengan baik. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, bahkan ketika masuk Islam dia datang kepada Rasul. Rasul mengatakan, kenapa kau lari gitu? Kenapa kau lari gitu? Dia mengatakan, karena aku merasa agamaku lebih baik di dalam agama, kata Rasul. Kemudian Nabi SAW menunjukkan akhlak bahwa dia itu bukan seorang pemimpin yang haus kekuasaan, tapi dia menampakkan sisi lain dari kenabian. Jadi ketika Adi bin Hatim At-Tai ini ngobrol dengan Nabi, sekali datanglah ada orang susah dilayan sama Nabi, ada orang tua renta dilayan sama Nabi. Pokoknya nampak kalau seorang raja nggak seperti itu pasti akan nyuruh ajudannya. Sehingga Adi bin Abi Hatim dalam hatinya, ini bukan hanya raja, ini betul-betul Nabi. Baru dia terfikir. Sampai Rasul mengatakan, masuklah Islam wahai Adi. Kamu tahu Persia? Kata Rasul. Iya. Kamu pernah ke daerah tertentu? Rasul mengatakan daerah tertentu. Ya. Rasul tidak pernah ke situ, tapi Rasul mengatakan nanti daerah itu, kamu pernah ke sana, katanya. Nanti daerah itu akan masuk kekuasaan kaum muslimin. Sebenarnya Adi nggak yakin, mana ada Mekah aja belum ditaklukkan kok, cerita pula naklukan Persia yang negara adidaya gitu kan. Tapi Rasul dengan keyakinan ngomong dengan Adi seperti itu. Tapi karena Adi melihat ada sisi kenabian, jangan-jangan bisa benar bisa salah nih kan itu. Akhirnya lama-lama tertarik dia masuk Islam. Adi bin Adi At-Tai. Inilah salah satu ketika turun surah At-Taubah itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu mengambil padri dan pendeta mereka sesembah selain Allah. Ini Adi bin Hatim At-Tai ini protes. Rasul saya ini mantan Nasrani gitu ya, bahkan pembesar lagi. Saya ini pendetanya lagi, pemimpin negara Tai lagi kan. Aku tidak pernah sujud kok sama mereka, tidak pernah juga aku ruku kepada mereka. Rasul mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau pendetanya menghalalkan, kalian ikut menghalalkan. Kalau pendeta yang mengharamkan, kalian pula ikut mengharamkan. Para Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan. Itulah bentuk mereka orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan padri dan pendeta mereka Tuhan. Kata Adi bin Hatim At-Tai, sadaqta, kau benar. Ini tokoh Nasrani, Adi bin Hatim At-Tai ini masuk Islam. Ya. Kemudian yang Nasrani banyak. Contohnya anak daripada Huyai bin Akhtab.
Nah, itu kan juga dulunya Yahudi, Safiyah. Safiyah masuk Islam kan itu, jadi istri Nabi lagi, Safiyah gitu ya. Nah, kemudian juga selain Najasyi yang masuk Nasrani. Kalau Yahudi sih tidak banyak cerita kalau Yahudi ya, karena Yahudi itu memang bisa dihitung dengan jari, tidak kurang dari 10 orang yang masuk Islam di zaman Nabi itu. Ya itu pun yang paling besar ya itu Abdullah ibn Salam saja. Ya, tapi kalau orang Nasrani ini kan banyak, satu Nejron gitu ya. Bayangkan kabilah besar di Yaman tuh Nejron itu, semua masuk Islam. Ya belum lagi Herakli sendiri sebenarnya ingin masuk Islam tuh, Herakli itu. Cuman karena dia takut dengan jabatannya, akhirnya dia mau masuk Islam. Bahkan dia sudah ngomong sama Abi Sufyan tuh, kalau seandainya aku dipertemukan dengan Muhammad itu, aku akan cuci tuh kakinya. Nah, ketika dia ngomong sama pembesar-pembesar Romawi itu, akhirnya marah mereka, hampir mau menurunkan Herakli dari kerajaannya. Takut dia. Kata Herakli, "Ndak, aku hanya tanya, nguji kalian saja," katanya. Akhirnya tak jadi, dia keluar dari Nasrani. Tetap dia Nasrani, bahkan perang lagi sama Nabi. Tapi ketika terjadi kekalahan gitu ya, padahal memungkinkan Romawi itu menyerang dengan kekuatan besar ke Madinah. Nah, tetapi Herakli sudah tahu siapa Rasulullah, nggak akan menang melawan dia gitu. Makanya ketika kekalahan di Tabuk itu ya sudah, kekalahan di Mu'tah, ketika di situ Ja'far meninggal, Zaid meninggal, Abdullah bin Rawah meninggal, kemudian Khalid bin Walid memimpin, dan itu perdana Khalid perang itu. Setelah 20 tahun dah masuk Islam itu ya, di tahun ke-7 Hijriah baru Khalid masuk Islam. Pas pula dia ikut di perang Mu'tah tuh. Dan bukan jadi pemimpin, jadi pasukan biasa. Tapi ketika 3 pemimpin yang ditunjuk Rasul gugur, disitulah nampak kepiawaian Khalid bin Walid. Sampai jenderalnya masuk Islam gara-gara Khalid. Ketika ditanya, "Khalid, apa sih kunci kemenanganmu?" katanya. "Gimana orang Islam ini kok bisa menang padahal jumlah tidak banyak?" katanya. Kata Khalid, "Kami loh suka mati sebagaimana kalian suka hidup," katanya. Nah, itu kuncinya, masuk Islam dia. Jadi orang-orang Nasrani itu memang banyak yang masuk Islam di zaman itu, dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu banyak masuk Islam. Ya, walaupun mereka berusaha untuk kristenisasi, tetapi kebalikan juga, banyak juga di antara mereka yang masuk Islam. Tapi orang Yahudi tidak ada. Orang Yahudi itu sombong, mereka nggak akan masuk Islam. Wallahu a'lam. Iya. Tentang syafaat yang diberikan oleh orang-orang minimal 100 orang yang menyolatkan Jumat. Apakah kriteria orang-orang ini yang berakidah lurus saja atau orang-orang pada umumnya? Kan ada riwayat banyak, ini salah satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Riwayatnya banyak tentang masalah. Salah satu redaksi hadisnya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan riwayat itu tidak 100, 40 orang. 40 orang yang mentauhidkan Allah, dan mereka minta syafaat kepada Allah kecuali Allah berikan syafaat. Dalam riwayat yang kita baca 100 orang. Ya, artinya tidak sembarang orang yang sholat di belakang orang yang meninggal, maksud di sini. Tidak semua orang. Orang-orang yang betul mentauhidkan Allah. Karena orang-orang yang mentauhidkan Allah itu kan ikhlas meminta syafaat. Ya, tidak semua orang. Orang-orang, makanya saya mukodimahin tadi, cari teman-teman yang baik. Maksudnya baik di sini ya sepaham, seakidah gitu kan. Nah, sebab kalau seandainya orang itu bukan sepaham, seakidah, dia sholatnya sholat saja, dia hanya mencari pahala 1 qiraat saja kan. Tapi orang-orang yang seakidah dengan kita, setauhid dengan kita, pasti dia akan berdoa kepada kita dengan tulus supaya dia sendiri ketika Allah selamatkan, dia akan menyelamatkan kita. Nah, jadi orang-orang yang bertauhid, semakin banyak teman-teman yang baik yang seakidah, ya mudah-mudahan ketika kita meninggal mereka mau menyolatkan kita. Karena kalau orang-orang awam itu tidak peduli dengan kita, nggak peduli. Saya itu pernah, bahkan waktu saya masih dakwah di Kijang tuh, saya disuruh untuk mandikan, kemudian nyolatkan juga. Jangankan orang lain, anak-anaknya nggak mau nyolatkan, mau balbul rokokan itu di depan rumah. Saya sempat marah, ini anak durhaka ini katanya. Ini terakhir loh mereka doa sama orang tuanya. Nah, dia nyolatkan semua anaknya, yang laki-laki tidak nyolatkan. Yang perempuan memang tradisi, memang jarang orang nyolatkan. Tapi yang laki-laki ini semua pada rokokan di depan. Jelas-jelas bapaknya saya mandikan, saya kafankan, kemudian saya solatkan lagi dekat musolanya di situ. Anaknya nggak ada nyolatkan, naudzubillah, sampai ngurus dada saya itu. Terus saya ngomong sama PRT-nya, kejam kali anak-anaknya itu.
Ini terakhir mereka mendoakan orang tua. Nah ini anak-anaknya juga gimana orang lain juga. Ya tidak tahu yang dipikirin anaknya itu. Mungkin memang ditunggu kematiannya mungkin. Nah, ini udah saatnya dibagi waris. Lama kali matinya. Ini udah saatnya gitu ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, sekalipun seorang anak itu berbuat baik sama dengan orang tua berbuat baik kepada kita. Anggaplah dulu orang tua kita nyebokin, nyuapin, nggak bisa tidur tengah malam. Setelah anaknya kemudian besar, orang tuanya tua, sakit, anaknya juga ingin berbakti yang sama. Kata Umar tuh tidak ada sama, nggak akan sama. Kenapa? Karena orang tua merawat kita itu, dia takut kematian kita, maksudnya biar hidup ya. Tapi kita merawat orang tua itu, kita tidak takut kematiannya. Paling tinggi sudah takdirnya ya, sudah takdirnya, sudah tua, mau apa, memang waktunya meninggal. Kan itu ya. Kalau orang tua anaknya meninggal tuh hatinya lama itu ya, kalau bisa saya aja yang mati itu bahasanya gitu. Tapi kalau orang tua itu bahasanya paling tinggi seperti itu, sudah waktunya, apalagi saya sudah berusaha kan gitu. Kata Umar, kalau kalian merawat orang tua itu, kalian harapkan kematiannya. Tapi kalau orang tua merawat kalian, dia mengharapkan kehidupannya. Jadi nggak akan sama gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi. Apa Ustaz? Tadi kan Ustaz menyebutkan tentang ashabul a'raf, itu orang-orang yang timbangan amal dan timbangan amal kebaikan dan timbangan dosanya itu sama, dan dia berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Dan mereka ini terakhir dan masuk surga itu apakah karena lamanya seperti orang yang terakhir masuk surga yang disebutkan dalam bukan terakhir hisab. Kan setelah hisab masih ada proses yang lainnya. Terakhir di hisab. Setelah hisab itu ada timbangan, kan itu ya. Ada diterbangkan suhuf, dibentangkan jembatan, masih banyak. Hisab ini kan awal-awal. Maksudnya yang terakhir ditanya. Setelah semua ditanya, dia yang terakhir dihisab. Ya. Bukan yang hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Yang pertama masuk surga, bukan itu bukan ashabul a'raf. Orang itu memang sama sekali tidak punya kebaikan, cuman sebiji darah saja. Ini punya kebaikan banyak, 50%. Karena ada yang mentafsirkan ashabul a'raf itu begini, orang-orang yang ketika berjihad mereka tidak dapat restu orang tua. Sebagian ulama mentafsirkan siapa ashabul a'raf itu, salah satu penafsirannya orang-orang yang mereka berjihad tidak dapat restu orang tua. Satu sisi berjihad lillahi ta'ala itu amalan yang sangat agung, bahkan masuk surga tanpa hisab jihad itu kalau dia mati syahid. Tapi sisi lain tidak ada izin dari orang tua itu durhaka, dan itu juga dosa besar, sehingga akhirnya kan imbang di sini kan, pahala jihadnya 50%, pahala durhakanya 50%, maka disebut ashabul a'raf gitu maksudnya. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Jadi orang-orang yang mereka berangkat jihad tetapi satu sisi tidak dapat izin orang tuanya. Makanya ketika ada seseorang laki-laki dari Yaman jalan kaki sampai ke Madinah, itu kan berapa hari itu jalan kaki. Kemudian dia mengatakan, Rasul libatkanlah aku dalam jihad ini. Rasul mengatakan, ahayyun walidain, masih hidup orang tua. Rasul tidak bertanya skill jihad, bisa apa kamu? Enggak. Bisa nombak kah? Bisa panah kah? Naik kuda kah? Enggak. Rasul yang pertama ditanya adalah bukan skill jihadnya, tetapi masih hidup orang tua. Kata anak muda ini masih hidup. Bagaimana? Sudah izin belum? Dia mengatakan, orang tuaku tidak mengizinkan aku. Bahkan ketika dia melihat aku pergi, dia menangis. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu pulang kau ke Yaman, fajahid fihima. Ya, berjihadlah untuk keduanya, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau sudah membuat mereka menangis. Dari sini menunjukkan bahwa amalan jihad satu sisi mulia, tapi sisi lain izin orang tua menentukan keridhaan jihad. Itulah disebut ashabul a'raf. Ini satu penafsiran gitu ya, disebut ashabul a'raf. Ada banyak penafsiran ulama, tapi salah satunya di sini. Artinya kan mereka punya kebaikan besar. Lain kalau orang yang terakhir keluar dari neraka ini enggak punya kebaikan sama sekali mereka. Ya, mereka tidak punya kebaikan sama sekali, tapi masih punya sebiji darah iman itu saja. Makanya kondisi mereka itu disebutkan hatta saru fahma. Mereka sudah jadi abu. Sudah dibakar, sudah jadi abu. Lah abu ini diambil oleh Allah, kemudian ditebar di nahrul hayah, sungai kehidupan, fayambut, seperti kacang yang disiram tumbuh dia.
Jadi diambil tulang ekornya itu, diletakkan di sungai kehidupan, tumbuh, jadilah manusia dia. Kemudian dia memandang ke belakang api neraka yang menyala-nyala, memandang ke depan ada pohon yang penuh dengan buah-buahan dan di situ ada mata air. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, jauhkan aku dari neraka, dekatkan aku ke pohon itu, katanya. Kemudian Allah mengatakan, baik, ada permintaan lain? Dia, tidak ya Rabb. Kau janji kalau seandainya sudah ku dekatkan kau ke pohon itu, kau tidak akan minta yang lain? Tidak ya Rabb, katanya. Karena dia sudah takut dengan neraka tuh, ingin menjauh tuh. Akhirnya didekatkan ke pohon itu. Makanlah dia dari buahnya, minumlah dari minuman. Itulah pertama kali dia makan lezat dan minum enak. Rupanya di depan lagi, jauh di sana itu ada pohon yang jauh lebih besar. Karena dia pikir, nanti kalau habis nih buahnya apa yang saya makan? Ini air kalau kering macam mana pula? Ada pohon yang lebih besar lagi. Mungkin itu buahnya lebih banyak lagi, airnya lebih banyak lagi. Maka dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon yang kedua. Lah, kata Allah, tadi kau sudah janji sampai pohon ini saja, kau tidak akan minta lain. Kata dia, ya ini janji kedua kalinya Rabb, kau dekatkan aku ke situ, aku tidak akan minta yang lain. Akhirnya didekatkan. Kemudian ada lagi pohon yang lebih besar dari itu, asing itu saja. Sampai akhirnya ketika melihat gerbang sorga dan sorga sudah ditutup, maka dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke gerbang itu, aku pengen lihat saja, nggak ada niat masuk, pengen lihat. Setelah dilihat, nampaknya surga luar biasa. Dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke surga. Nah, gitu ya. Itu yang terakhir. Nah, kemudian Allah mengatakan, kok ini aneh ya. Katanya tadi janji tidak akan minta yang lain kecuali itu. Ya Rabb, tolong masukkan aku ke surga. Kemudian Allah mengatakan begini, coba kau menghayal setinggi hayalanmu. Kalau engkau seandainya diberikan kenikmatan di dunia, kira-kira apa yang kau ingin kehendaki? Menghayalah dia sampai puncak khayalannya. Setelah dia menghayal pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan udah terakhir hayalan dia tuh, maka Allah mengatakan, aku beri 10 kali lipat hayalan. Dibukakan pintu sorga, masuk dalam surga, seolah-olah dia orang yang pertama masuk sorga, padahal dia yang terakhir, gitu ya. Kenapa? Karena jangankan masuk ke dalam sorga, satu celupan sorga saja sudah menghilangkan keperitan semuanya. Karena ada seorang laki-laki yang paling perit hidupnya di dunia, dari lahir sampai mati tidak pernah senang, susah saja. Tapi Allah takdirkan termasuk penduduk sorga. Dan Allah celupkan di sorga satu kali celupan aja, masuk, dikeluarkan lagi. Kemudian ditanya oleh Allah, hal marra bika min adzabin, masih teringat keperitanmu di dunia dulu? Kata dia, wallahi tidak ya Rabb. Jadi satu kali celupan menghilangkan semua susah dia di dunia. Tidak pernah teringat lagi dia pernah susah tidur di kolong jembatan, tidak pernah dia nggak makan, nggak hilang, sudah nggak ingat apa-apa di dunia itu. Yang ada hanya kenikmatan saja. Itu baru sekali celupan tuh. Macam mana masuk di dalamnya? Makanya wajar kalau ini mengatakan ketika dimasukkan ke dalam sorga, dia merasa dia pula yang pertama kali masuk sorga. Karena nikmat sekali sorga itu. Nah, inilah yang terakhir masuk sorga. Ini bukan ashabul a'raf. Orang ini masuk sorga bukan karena syafaat. Orang ini masuk sorga karena rahmat. Ya, karena sudah nggak ada lagi ngasih syafaat. Ya, orang ini sudah terakhir ini. Pintu terakhir dia selamat di neraka itu hanya rahmat Allah saja. Nah, beda dengan ashabul a'raf, mereka dapat syafaat. Itulah perbedaannya orang yang terakhir masuk surga dengan ashabul a'raf itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, sebelum saya tutup, ini ya Bu ya, waktu saya di Anambas kemarin, itu kan hujan deras, itu kan hujan 1 hari 1 malam saya dengar di Batam itu. Jadi rupanya paralon yang ke hutan di Jabal Uhud itu karena banjir besar, jadi banyak batang-batang pohon itu yang besar-besar itu nabrak paralon kita. Sementara paralon kita kan pakai wafin itu disambung-sambung, jadi banyak yang lepas paralonnya. Jadi saya pulang, kok nggak ada air di pondok itu kan, sedikit, karena sama Sasoli diganti sama paralon kecil. Pas saya ke hutan, rupanya memang paralon itu sudah nggak ada, sekitar 20 lebih paralon itu hilang. Ya wajar, bukan punya kita saja, saluran orang kampung pun pada hilang gitu. Entah sampai di mana itu, mungkin sudah di telaga sana gitu, atau diambil orang kan. Karena waktu itu hujan deras dari semalam saya dengar, kemudian ada banjir bah dari atas gunung sehingga menghilangkan paralon. Jadi kemarin saya berpikir biar tidak pemutusan lagi paralon setiap banjir, kadang 1-2 hilang, nanti beli lagi kan.
Jadi saya pikir mau beli paralon yang dipakai ATB itu yang hitam tuh, yang 4 in itu kan dia paling panjang 50 meter itu. Dan berarti kalau disambung berarti kan per 50 meter. Dan itu kalau kena apa namanya tindih kayu kan nggak pecah dia, walaupun kena mobil pun dia nggak akan pecah. Cuman masalahnya kan agak mahal tuh Bu. Jadi kemarin lihat kas pondok juga nggak cukup kan itu. Jadi saya mintalah kalau ada rezeki dari ibu-ibu, karena itu jaraknya kan sekitar 600 meter. Ya, sebenarnya sih cuman dari sumber ke tampungan saja. Kalau dari tampungan ke atas pondok kan sudah pakai apa namanya mesin. Ya, jadi yang kendala itu dari tampungan ke hutan, ke dalam hutan. Itu saja. Rupanya ada sekitar 600 meteran dan satu gulung itu mau 5 juta tuh. Satu gulung paralonnya ya kalikan saja itu. Sekitar mungkin butuh 30-an juga tuh kalau sampai hutan itu ya. Paralon kalau yang 3 in 2 in saya nggak mudah, tapi murah gitu ya. 2 juta lebih, tapi yang 4 in yang besar katanya saya pernah cek ke toko bangunan yang memang ada langganan ke paralon-paralon seperti paralon ATB itu sekitar 5 juta lebih gitu. Ya kalau ada rezeki lah Bu. Kalau ini karena kasihan juga santri-santri airnya kecil, pakai paralon kecil kan, sehingga ya alhamdulillahnya hujan jadi ketampung air hujan itu kan. Saya nggak kebayang kalau nggak hujan itu kan, karena anak-anak nggak mandi jadinya. Saya minta bantuan ibu kalau memang ada rezeki ya, sedikit-sedikit pun kalau dikumpulkan ya banyak juga Bu ya. Jadi saya minta Umur Reza nanti kalau ada yang infak mungkin bisa dititip ke beliau. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.